Shalom Jemaat Bukit Sion yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, dan menerima berkat Tuhan melalui ibadah online hari ini. Haleluya, puji Tuhan, amin.
Sampai kapanpun
sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku mau bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku mau bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun ku mau bertahan, karena Yesus selalu menopang. Kau selalu menopang. Kau selalu menopang kami. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat untuk balas kasih. Ku sembah Kau, Bapa, rindu selalu menyenangkan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, selalu Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau,
sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Menyembahmu Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap menyembahmu. Ku membalas kasih-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Rindu selalu menyenangkan. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Selamat berjumpa saudaraku. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu 17 Mei 2020. Kita berjumpa lagi melalui ibadah ini. Tadi saudara sudah mengikuti penyembahan, pujian, dan kini waktunya kita membuka hati untuk firman Tuhan. Saya ajak supaya kita sama-sama merindukan firman-Nya, persiapkan Alkitab atau HP saudara, dan mari kita berdoa sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan di mana kami boleh jumpa dengan jemaat Tuhan melalui ibadah online ini. Urapi kami mau terima firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami tim di sini, dan urapi seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, biar firman kebenaran ini masuk menjadi rema dalam hidup kami, memberkati kami, memberikan kami pewahyuan-pewahyuan yang baru.
supaya itu mendatangkan pertumbuhan dalam rohani kami pada hari-hari ini. Engkau saja yang dimuliakan, Engkau saja yang diagungkan, Engkau saja yang ditinggikan. Haleluya. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Kekal kerajaan-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua saudara yang sudah siap di rumah masing-masing sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom saudaraku. Mari kita persiapkan Alkitab kita dan mari kita buka Alkitab kita. Tema kita pada hari ini adalah mengucap syukur. Di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, 1 Tesalonika 5, dalam ayat yang ke-18 kita semua hafal ayat itu dikatakan, ucapkanlah syukur senantiasa kepada Tuhan karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Dalam 1 Tesalonika dikatakan demikian saudaraku. Bahwa ucapan syukur itu adalah sesuatu yang sangat disukai oleh Tuhan. Saya baca ulang dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Bukan cuma di waktu susah. Bukan cuma di waktu senang, bahkan juga ketika mungkin di waktu susah, di waktu kelimpahan atau di waktu berada dalam kekurangan, sehat atau sakit dan seterusnya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itulah yang dikehendaki Allah. Artinya kalau kita tidak mengucap syukur, bukan hanya ulang tahun kita mengucap syukur. Bukan hanya baru pindah rumah kita mengucap syukur. Bukan hanya baru ada kendaraan baru, motor atau mobil, baru kita mengadakan ucapan syukur. Tetapi dalam segala hal, Alkitab mengajar ayo mengucap syukur. Dan itu punya power yang luar biasa. Nah itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengucap syukur berarti salah saudaraku. Sesuatu yang melanggar kehendak Tuhan itu sama dengan dosa. Nah pagi hari ini mari kita lihat beberapa di dalam Alkitab yang memberikan contoh. Saya sebut mereka adalah tokoh-tokoh dalam Alkitab yang memberikan contoh sebagai contoh dan teladan bagi kita bagaimana cara kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama saya ingin kita membuka kitab Kejadian pasal 12. Ini adalah sikap daripada Abraham, bapa orang segala yang beriman atau bapa orang beriman. Dalam kitab Kejadian pasal 12 kita tahu bahwa Abraham itu kemudian dia disuruh pergi oleh Tuhan, meninggalkan kampung halamannya, dari sanak saudaranya, rumah bapa, dan seterusnya, lalu pergi ke negeri yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Dia berangkat saudaraku, Alkitab mencatat Abraham berangkat dari Haran saudaraku. Mula-mula ayahnya itu dipanggil Tuhan, Tera, untuk keluar dari kampung halamannya. Mula-mula itu adalah kota Ur di daerah Kasdim. Mungkin sekarang itu daerah Iran, saudaraku. Lalu dia pergi, tapi dia pergi ke Haran. Rupanya kelamaan dia di Haran, matilah ayahnya Lot di sana. Tera pun meninggal di sana. Lalu sesudah itu Tuhan berfirman pada ayat pertama Kejadian 12 supaya Abram ini pergi, tinggalkan rumah bapa, tinggalkan negeri dan tinggalkan sanak saudaranya di sana, lalu pergi ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan. Dan dengan iman Abraham melakukan firman Tuhan ini, dan itu sebabnya iman disertai ketaatan yang
ditunjukkan sebagai tokoh iman dalam perjanjian lama adalah Abraham sendiri. Dan itu menjadi acuan kita dalam hal bagaimana kita taat kepada firman Tuhan. Bahkan Alkitab berkata itu diperhitungkan Tuhan. Ketaatannya ini diperhitungkan sebagai kebenaran. Luar biasa. Nah, lihat ketika dia sudah tiba di tanah Kanaan. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Barangkali ini yang perlu kita perhatikan, saudaraku. Saya ingin membaca ayat 7 dan ayat berikut. Pasal 12, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Jadi bukan hanya untuk Abraham tapi untuk seterusnya. Maka didirikannya, ini yang penting, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, saudara, ini yang saya ingin kita renungkan pagi hari ini, bahwa ketika Abraham ini, tokoh iman itu dalam perjanjian lama, itu sudah tiba di tempat yang dia pijaki. Lalu Tuhan berfirman, ini tempat akan kukaruniakan kepada keturunanmu. Nah, ini dia bagaimana Abraham bersikap. Bagaimana Abraham bersikap. Ketika dia mendapatkan konfirmasi dari Tuhan, kepastian, ini daerah, ini negeri, aku berikan kepadamu, kepada keturunanmu. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Nabi Abraham waktu itu adalah dia bangun mezbah. 2 kali dia bangun mezbah. Di tanah Kanaan, begitu dia tahu ini tempat yang Tuhan karuniakan, langsung dia bangun mezbah. Nah, biasanya mezbah ini disusun, terbuat dari batu-batu yang disusun rapi, saudaraku. Lalu di atasnya ada ternak yang dikorbankan. Apakah kambing, apakah domba, atau binatang yang lain. Umumnya kambing dan domba. Lah itu dibakar, saudaraku. Nah, tindakan membuat mezbah ini adalah sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Ucapan syukur kepada Tuhan. Dan dikatakan dia memanggil nama Tuhan. Dia berseru kepada Allah, pencipta alam semesta. Jadi yang pertama adalah membangun mezbah adalah bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Dan ini sudah dicontohkan oleh Abraham, seorang tokoh iman dalam perjanjian lama. Dan yang kedua, mari kita lihat dalam 2 Samuel, contoh yang kedua. Tema kita adalah mengucap syukur, saudaraku. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-24, saudara yang sudah membaca Alkitab sampai di pasal ini sudah selesai. Saudara tentu masih ingat apa yang terjadi dengan orang Israel. Waktu itu Raja Daud sudah memerintah sebagai Raja Israel, kerajaan Israel yang kedua. Maksudnya raja yang kedua. Raja pertama kan Raja Saul, dan raja yang kedua adalah Daud sebagai raja. Nah, kita tahu bahwa Daud melakukan kesalahan. Yaitu dia menyuruh supaya seluruh diadakan sensus penduduk rupanya di seluruh kerajaannya. Dari utara sampai selatan, timur sampai barat.
Nah, tetapi rupanya ini salah di hadapan Tuhan. Nah, akibatnya Tuhan menghukum bangsa Israel. Nah, Tuhan menghukum mereka dengan penyakit sampar. Mematikan, saudara. Bayangkan dalam satu hari atau dalam beberapa hari itu ada puluhan ribu orang yang mati karena penyakit sampar yang mematikan ini. 70.000 orang, bukan sedikit, saudara. Saya tidak tahu virus apa ini yang mematikan pada zaman itu. Tapi cuma disebut dalam Alkitab penyakit sampar. Wow, mengerikan. Nah, ketika malaikat maut ini sedang melakukan membunuh orang-orang dengan virus atau dengan penyakit sampar ini. Begitu malaikat itu tiba di Yerusalem, saudaraku, lalu Tuhan sendiri melihat bahwa malaikat ini akan menghabisi juga penduduk Yerusalem. Tuhan berbelas kasihan lagi. Tuhan berbelas kasihan kepada Israel. Nah, kita tahu kemudian Tuhan berkata kepada malaikat yang sedang mengeksekusi, membunuh begitu banyak orang, termasuk sekarang di Yerusalem. Tuhan berkata kepada malaikat itu, cukup. Tuhan perintahkan pedang yang sedang terhunus untuk membunuh dengan penyakit sampar penduduk-penduduk Yerusalem. Tuhan perintahkan cukup. Pada ayat yang ke-16 saudara baca dalam pasal 24 2 Samuel. Cukup. Turunkanlah sekarang tanganmu. Saudaraku, Tuhan perintahnya cukup malaikat. Malaikat pemusnah, malaikat pembunuh, malaikat kematian. Cukup. Nah, malaikat itu taat, saudaraku. Nah, ayat 17, Daud rupanya melihat peristiwa itu. Dan Daud menyadari dia sudah berdosa. Tapi saya ingin membaca, saudara perhatikan ayat 18. Pada hari itu, 2 Samuel 24. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Aurana orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad. Gad ini adalah semacam nabi bagi Daud. Dia yang banyak melihat, banyak mendapat informasi dari Tuhan dan disampaikan kepada Raja Daud. Seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan seterusnya dan seterusnya. Ayat 21. Ketika Daud datang ke Aurana, ini pemilik lahan yang oleh Gad berkata dirikan mezbah di situ. Nah, Daud kan harus minta izin kepada pemilik tanah, dan untuk minta izin dia juga berniat untuk membeli tanah itu. Tidak mau gratisan dia. Anak-anak Tuhan juga mesti begitu ya, kita punya integritas. Jangan mau gratisan aja. Kalau kita bisa beli, kenapa tidak ya? Seringkali orang Kristen itu mau yang gratis-gratis aja. Kalau memang kita diberkati, kita juga tunjukkan bahwa kita punya integritas. Bapak berkati kita, ya bayar. Nah, itu mentalitas orang Kristen, ya toh? Tunjukkan bahwa kita punya anugerah berkat Tuhan untuk kita salurkan juga kepada orang lain. Nah, ini yang dilakukan oleh Daud. Saya mungkin baca ayat 21, bertanyalah Aurana, mengapa Tuanku Raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud, ini dia saudara perhatikan, dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Tulah itu dalam bahasa Indonesia, Kamus BBI dikatakan kemalangan yang disebabkan oleh karena kutuk.
dan perbuatan yang kurang baik kepada orang tua atau seterusnya, terlebih kepada Tuhan. Dan disebut ini, kutuk ini adalah merupakan kemalangan atau tula ini merupakan tindakan melanggar aturan. Nah, kutuk ini saudara adalah karena Israel telah melanggar aturan Tuhan. Datanglah kemalangan itu, yaitu penyakit sampar yang menimpa mereka. 70.000 orang binasa. Nah, saudara, untuk supaya kebinasaan ini bisa dihentikan, Tuhan yang hentikan. Yang kedua, buat mezbah. Buat mezbah. Dan itu yang dilakukan oleh Raja Daud waktu itu. Ayat 24, tetapi berkatalah Aurana kepada raja, saya ulangi, berkatalah raja kepada Aurana, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Jadi Daud tidak mau gratisan, saudara, hebat, luar biasa Daud, luar biasa. Dia tidak mau gratisan. Harusnya sih oke lah, aku raja, aku bilang kasih, tapi Daud tidak mau bertindak begitu. Dia punya integritas. Dia tahu bahwa dia diberkati Tuhan dan dia selayaknya membayar apa yang untuk Tuhan. Lalu terjadilah transaksi dan dia bayar. Perhatikan ayat 25, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Perhatikan kalimat ini. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tula itu berhenti menimpa orang Israel. Haleluya. Ada korban yang mahal, ada bayaran yang mahal untuk menghentikan tula itu, saudaraku. Untuk menghentikan penyakit sampar yang sudah merenggut banyak jiwa. Disebut bangsa yang tidak berdosa atau orang-orang yang tidak bersalah. Daud harus bayar mahal. Dia membayar 50 sikal perak, saudaraku, sebidang tanah. Lalu dia membangun mezbah. Dia bakar korban-korban persembahan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Ini ekspresi ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara, ada banyak hal yang kita bisa jadikan dasar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saya mau katakan, ayo anak-anak Tuhan, bangkitkan rasa rindu kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mezbah korban bakaran dari hati kita, di dalam rumah kita, rumah tangga kita, dari pribadi kita, dari keluarga kita, mumpung ada di rumah semua hari-hari ini. Ayo bangun mezbah ucapan syukur kepada Tuhan setiap hari. Haleluya. Yang kiranya ini berkenan kepada Tuhan, asal dikerjakan dari hati yang murni, dari hati yang dalam, dengan sukacita. Roh Kudus sedang bekerja hari-hari ini untuk menunjukkan kepada kita, mengajak kita. Ketika kita menghadap Tuhan, lakukanlah dengan serius, saudara. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Jaga jubah kita supaya jangan kotor, jangan menjadi najis. Ada postingan yang sementara beredar dan saya percaya itu benar. Penglihatan seseorang di Kolombia di mana rohnya diangkat ke surga dan dia melihat kesibukan di surga. Tuhan sendiri membawa dia, memperlihatkan bahwa para malaikat sudah siap mempersiapkan hidang menyambut. Dan dikatakan Yesus segera akan datang
Dan menurut penglihatan itu, Tuhan Yesus sudah berkata kepada seseorang yang diangkat rohnya ke surga. Berkata, Bapa sudah berkata, sudah waktunya, sudah saatnya, sudah saatnya. Dalam Alkitab berkata, Injil Matius dan beberapa keterangan lain, Yesus sendiri berkata, kapan Yesus datang kembali? Itu tergantung Bapa, kehendak Bapa. Saatnya Bapa bilang, go. Bapa berkata, sekarang nak, sekarang anakku, tinggal tunggu komando dari Bapa. Dan rupanya menurut penglihatan itu, Bapa sudah berkata, sudah waktunya, sudah waktu. Sudah sangat dekat, saudara. Tapi dia berkata, baju, banyak pekerja Tuhan, banyak pelayan Tuhan. Mungkin anak-anak Tuhan pada umumnya, itu belum siap, masih kotor, saudaraku. Ayo persiapkan jubah-jubah kita. Minta Tuhan sucikan dengan darah Yesus. Hati pikiran kita harus bersih, saudaraku. Tinggalkan, minggu lalu saya berkata sampah dulu. Buang itu. Masing-masing kita bertanggung jawab. Karena Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar. Saudara, puji Tuhan, saya sebagai gembala berkata terima kasih Tuhan. Bahwa dalam kondisi ibadah online ini, kita jarang ketemu, paling cuma by telepon. Sehingga saudara jemaat tidak tergantung gembala. Wow, kalau nanti gembala tidak tumpang tangan, rasanya tidak ada urapan. Atau rasanya Tuhan tidak menjawab. Tidak juga. Sekarang Tuhan sedang mengajar kita. Ayo, jadilah anak Tuhan yang mandiri. Anda sendiri punya akses ke surga kok. Anda kan bukan anak anak rohani, yes. Gembala itu hanya perantara. Secara rohani kita anak Bapa di surga. Gembala dan perhamba Tuhan hanya Allah Tuhan. Memperkenalkan Anda, menuntun Anda kepada Bapa di surga. Tapi yang mempunyai keselamatanmu adalah Bapa, Yesus Juru Selamat yang mengaruniakan keselamatan kepada pribadi kita. Jangan tergantung gembala dong. Barangkali ini kesalahan yang sudah sekian lama para gembala atau anak-anak Tuhan lakukan. Sehingga Tuhan adakan, izinkan virus ini terjadi. Hanya ibadah-ibadah online. Sudah 2 bulan lebih. Halo jemaat. Berlakulah seperti Raja Daud. Berikanlah korban persembahan yang mahal untuk menghentikan tulah ini, penyakit sampar ini dalam rumah tangga kita. Mungkin ada banyak persoalan, ada banyak kemalangan atau hal-hal yang membuat kita mengalami kerugian. Paling tidak saya mau katakan begini. Tiap kali kita di rumah berdoa buat jemaat, karena kita tahu beberapa jemaat itu tukang ojek, itu berisiko. Mereka ketemu dengan orang-orang lain, banyak saudara berinteraksi. Mereka mesti bawa barang, bukan orang. Tapi kan dia ketemu banyak orang di luaran sana. Sehingga paparan virus itu sangat mudah bisa terjadi. Tapi setiap hari kita angkat tangan, Tuhan lindungi anak-anakmu, para tukang ojek. Ada beberapa jemaat, tukang grab mobil yang berjualan Tuhan di pasar dan lain-lain, yang masuk kantor. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi saya tahu ada cukup banyak alasan bagi kita untuk mau mengucap syukur kepada Tuhan. Anda bawa mobil, dikatakan bahwa virus corona itu bisa nempel di mobil Anda. Anda mesti cuci pakai sabun, pakai deterjen. Dan juga motor-motor yang Anda pakai, pegang. Itu sebabnya rajin cuci tangan. Tapi mesti dicuci pakai deterjen sebelum dipakai lagi. Begitu banyak risiko-risiko yang bisa membuat Anda terpapar. Tapi sampai hari ini kita sehat-sehat saja. Makanan yang Anda makan itu mendatangkan
kesehatan. Itu anugerah Tuhan. Cukup banyak bangun pagi kita menghirup oksigen baru. Dan Anda mungkin masih terus terima sumbangan sembako dari mana aja. Itu anugerah Tuhan. Mari kita ucapkan syukur. Cukup banyak pada hari ini, saya berkatakan cukup banyak alasan bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bilang amin, saudaraku. Haleluya. Poin yang kedua, ucapan syukur dari sikap hati atau ekspresi yang dirindukan oleh Tuhan. Coba kita lihat dalam Injil Lukas. Kalau poin yang pertama tadi membangun mezbah merupakan ekspresi ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan dua contoh tadi, Abraham dan Raja Daud. Sekarang kita melihat Romawi 2, ucapan syukur dari sikap hati yang menunjukkan ekspresi yang spontan mestinya ya. Coba kita lihat Lukas. Dalam Injil Lukas, saudaraku, pasal 17. Kita tahu ceritanya. Dalam cerita ini diceritakan ada 10 orang yang kena kusta. Saudara tahu, dalam Alkitab disebut bahwa orang yang kena kusta itu harus diasingkan. Dan rupanya ini penyakit yang dianggap kena kutuk. Mereka harus diasingkan. Sampai sekarang pun kita tahu bahwa rumah sakit kusta ada di mana-mana. Dan penyakit ini cukup menular gitu ya, walaupun itu hanya merusak kulit. Nah, di zaman dulu itu mesti diasingkan. Karena belum ada rumah sakit zaman itu, keluar dari perkampungan, keluar dari kota. Nah, ada satu kesempatan 10 orang kusta ini berada di luar kota rupanya pada satu kesempatan. Nah, tetapi kemudian saya baca dulu ya dari ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ini yang terjadi, saudara. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri jauh, agak jauh. Ini tahu diri juga nih orang kusta ini. Mereka tahu tidak boleh dekat dengan rombongan Yesus. Ayat 13, dan berteriak, Yesus Guru, kasihani kami. Lalu ia atau Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, ini perintah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Kenapa Yesus katakan, tunjukkan dirimu, perlihatkan diri kepada imam-imam. Sebab yang menentukan mereka sudah sembuh, sudah tahir dari kusta itu imam, saudaraku. Dalam Imamat 11 kita baca 13. Itu imam punya kerjaan kalau orang kena kusta itu dilihat dari kepala. Kalau ini koreng biasa atau lalu ada ritual, ada persembahan-persembahan yang mesti dikorbankan. Jadi dengan kata imam yang menentukan, kalau sekarang dokter. Tunjukkan dirimu, perlihatkan pada imam-imam. Berarti Yesus berkata, kamu sekarang sembuh, pergi. Nah, saudaraku, 10 orang kusta dalam perjalanan mereka menuju imam, saudara, tentu di Yerusalem, seorang ayat saya ulangi. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. 10 kusta ini tahir, saudara, seketika. Wow, luar biasa kuasa Tuhan Yesus. Bilang amin, saudaraku di rumah. Haleluya. Nah, perhatikan ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali, kembali sambil memuliakan Allah
dengan suara nyaring. Dia berkata praise the Lord, ya bahasa Inggris, atau puji Tuhan, puji Tuhan. Suara nyaring. Dia teriak, mana sih orang sudah sembuh? Masa anda ada ekspresi, terima kasih, ini pasti luar biasa saudaraku. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang ini cuma satu orang. Di antara 10 yang sembuh, cuma 1. 9 enggak. 9 jalan terus sembuh juga. Tapi yang 1 ini langsung balik kepada si penyembuh. Sang penyembuh. Namanya Yesus. Jesus is the healer. Yesus adalah penyembuh, saudaraku. Haleluya. Tidak ada tabib yang ajaib. Tidak ada dokter di atas segala dokter. Kecuali Yesus. 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 Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Haleluya. Yesus penyembuh. Nah saudara, 1 di antara 10 ini kemudian kembali lalu bersyukur. Dia sujud, dia tersungkur di kaki Yesus. Ada ekspresi yang spontan. Wow, rasa terima kasih, thanksgiving. Saya percaya jemaat Tuhan setiap hari kita berlutut dan berkata, Tuhan terima kasih. Engkau telah lindungi sepanjang malam lalu. Entahkah pribadi, ibu janda, atau rumah tangga. Rumah tangga kecil cuma suami istri plus 1 anak atau cucu. Mari bikin mezbah ucapan syukur. Mari tersungkur di kaki Yesus. Mari panjatkanlah pujian dan penyembahan sebagai ucapan syukur kita. Buatlah mezbah penyembahan di hadapan Tuhan. Atau keluarga besar. Lakukan ini saudaraku. Apalagi di hari-hari ini. Tuhan rindu setiap kita ada mezbah ucapan syukur yang bisa dibangun di hadapannya. Haleluya. Ada ekspresi-ekspresi yang baik dari hati kita dan itu sangat penting. Rasa syukur, rasa terima kasih. Kita sehat-sehat saja, itu anugerah besar. Anda bisa bayar kontrakan rumah, Anda bisa bayar cicilan motor, Anda bisa bayar cicilan mobil, dan lain-lain. Apalagi sekarang lagi sulit. Saya dengar ada jemaat yang cicilan motornya udah lunas. Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Kalau bukan Tuhan, siapa yang menolong kita untuk itu? Hanya dengan ojek, saudara. Tapi lunas. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik. Kalau kita ingat-ingat apa semua yang kita alami dari wujud kebaikan Tuhan. Banyak sekali saudaraku. Tiap pagi kita menghirup oksigen baru. Itu merupakan kebaikan Tuhan. Mari naikkan penyembahan pujian. Mezbah korban ucapan syukur dinaikkan. Dibangun di pagi hari. Jangan malas bangun pagi saudara untuk berdoa. Daud berkata, aku membangunkan fajar. Luar biasa. Haleluya. Ada thanksgiving tentu saja. Dan saya mau katakan satu hal begini. Ucapan syukur itu kelihatan. Dan ucapan syukur itu juga punya nilai. Coba kita lihat saudaraku. Bagian yang ketiga sekarang. Bentuk pengucapan syukur bernilai sangat mahal. Yang ketiga ini yang sangat mahal. Yang pertama tadi mezbah ucapan syukur oleh Abraham. Kemudian Daud juga itu punya nilai ya.
ada bayarannya. Yang kedua tadi adalah orang kusta secara ekspresi, secara spontan maksudnya. Dia tidak mempersembahkan uang atau apa, tapi dia tersungkur di kaki Tuhan. Bow down before Him. Dia sujud di hadapan Tuhan. Dari hati yang penuh ucapan syukur ini nilainya tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya. Kalau dalam perjanjian lama itu ada ritual-ritual, ada korban-korban. Tapi Yesus menilai hatinya yang tulus dengan ucapan syukur, apalagi mungkin dia orang miskin. Tapi sekarang kita lihat bentuk yang ketiga adalah pengucapan syukur yang bernilai sangat mahal. Saya ingin membahas saudara pada pengalaman. Coba kita buka kitab Kejadian dulu ya saudaraku. Dalam kitab Kejadian pasal 8 ada satu tokoh Alkitab di perjanjian lama, salah satu tokoh yaitu Nabi Nuh. Wah, semua tahu ya, kalau bicara Nabi Nuh luar biasa. Seorang yang dikatakan kehidupannya yang tidak bercela, orangnya orang benar. Ya, di hadapan Tuhan dia berlaku benar di hadapan Tuhan dan tidak bercela di antara orang sesamanya, dan dia bergaul dengan Allah luar biasa. Itu dia Nabi Nuh. Sehingga dikatakan dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Apa kasih karunia-Nya? Untuk membangun bahtera, dan 120 tahun dia harus mempersiapkan bahtera bersama anak-anaknya Sem, Ham, Yafet. Lalu setelah selesai dan Tuhan suruh masukkan binatang-binatang, karena ada manusia yang mau dengerin khotbahnya opa Nuh, Nabi Nuh. Saudaraku, selama 120 tahun dia persiapkan, dia khotbah, bertobat. Dan apalagi kalau bikin bahtera di gunung, orang bilang ini opa gila ini, enggak benar ini. Tapi ternyata yang disebut mungkin tidak mungkin disebut waras, tidak realistis dan sebagainya, benar karena Tuhan yang suruh. Saudara, luar biasa. Orang-orang seperti ini walaupun dihina, diejek, diolok, tapi mereka tetap punya integritas, mereka tetap maju terus, tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan pada gilirannya, saudaraku, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Nuh. Setelah masuk, saudaraku, binatang-binatang, karena tidak ada manusia, dan dikatakan bahtera itu punya pintu juga 3 tingkap, saudaraku. Lalu Tuhan tutup pintunya. Nuh ada di dalam. Kalau Tuhan sudah tutup, tidak ada yang bisa buka. Dan ini yang terjadi. Lalu air hujan turun 40 hari 40 malam. Seluruh mata air Tuhan buka di mana-mana. Dan kita tahu ceritanya. Dan bahtera itu mulai naik. Nah, kapal deh ya. Jadi kapal deh. Orang-orang semua pada binasa. Dan Alkitab berkata seluruh gunung, mulai dari bukit dan gunung yang paling tinggi. Di dunia gunung apa yang paling tinggi? Mount Everest ya. 8.800 berapa ketinggiannya dari atas permukaan laut. Itu lewat, saudara. Beberapa hasta lebih tinggi daripada gunung yang paling tinggi di bumi. Sehingga bahtera itu ngapung. Atau dia mulai berlayar kemana-mana. Sampai 150 hari. 150 hari itu berarti 5 bulan. Nah, akhirnya air itu surut. Ketika air itu surut, saudaraku, ini yang terjadi. Saudara, saya ingin saudara perhatikan Kejadian pasal yang ke-8. Ayat 20 dikatakan begini, lalu Nuh ketika dia turun, ya, dia turun dengan dan semua binatang-binatang di dalam itu turun dari bahtera.
Ini dia, sekali lagi ayat 20, Kejadian 8. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Wow. Nabi Nuh secara spontan juga, tanpa Tuhan suruh. Karena memang dari dalam ada thanksgiving, ada hati yang mau mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah lindungi, Tuhan sudah jadikan dia orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dan terpelihara, seluruh dunia sudah binasa. Tinggal Nuh dan istrinya dan anak-anaknya, Sem, Ham, Yafet dan istri-istri mereka. Cuma 8 orang. Satu bahtera yang besar bersama binatang-binatang sepasang. Ketika dia turun secara spontan, sekali lagi tanpa diajari, dia bangun mezbah. Lalu dia persembahkan korban bakaran di atas mezbah ini. Saudara lihat ayatnya yang ke-21. Ketika Tuhan mencium, saya harap saudara baca di rumah. Ayat 21 ini baca dengan keras. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, Tuhan bisa cium loh. Tuhan rupanya bisa mencium. Bukan rupanya, itu benar. Beberapa dalam perjanjian lama saya sering membaca. Ketika Tuhan mencium persembahan. Jadi korban bakaran Nuh ini naik ke hadapan Tuhan. Lalu Tuhan bisa cium harumnya korban bakaran Nuh. Saudara, perhatikan. Ketika Anda mempersembahkan korban di hadapan Allah. Kalau sekarang kita tidak memberikan bakaran-bakaran seperti itu. Tapi kitab Ibrani berkata, kita membawa korban dari buah bibir pujian penyembahan kita kepada Allah. Mungkin ada persembahan-persembahan di gereja, itu juga bagian dari korban persembahan saudara. Anda lakukan dengan segenap hati. Itu bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan mencium ini korban harum di hadapannya dari bumi. Seorang Nuh. Saya baca ulang 21 ini luar biasa. Dan 22. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Ini dia. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Ini kayaknya Tuhan bersumpah, saudara. Tuhan ngomong dalam hatinya. Ini dia apa yang Tuhan ngomong dalam hatinya. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Wow. Tuhan akan kutuk lagi bumi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Waduh, saya bayangkan sampai sejauh itu anugerah Tuhan. Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi tidak ada air bah 2 kali. Iya, jadi Tuhan berkata aku takkan membinasakan bumi lagi, saudaraku. Lalu perhatikan ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan henti-hentinya musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sudah lihat akibat daripada Nuh membuat korban ucapan syukur yang bernilai di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan membuat berkat atas bumi ini turun, saudaraku. Dan tak henti-hentinya, terus menerus. Iklim Tuhan atur. Ada panas, ada hujan, ada musim menabur, ada musim menuai. Ada kemarau juga, ada panas ya, kemarau, ada hujan. Dan seterusnya. Siang dan malam. Luar biasa. Tindakan iman dari seorang Nabi Nuh.
itu membuat Tuhan atur segala sesuatu di alam semesta ini. Saya mau berdoa supaya saudara jemaat, mari kita lakukan ini. Lakukan yang berkenan kepada Tuhan. Nanti Tuhan atur hidup kita. Tak henti-hentinya. Bukannya virus penyakit sampar berhenti. Tapi hidupmu akan dipelihara Tuhan secara terus menerus. Tak henti-hentinya. Bagian yang terakhir yang saya ingin sampaikan dari bentuk persembahan yang bernilai tinggi ini. Saudara dan saya buka Yohanes pasal 12. Jadi 3 bagian. Dalam hal mengucap syukur, tadi membangun mezbah, yang dicontohkan oleh Abraham. Dan yang kedua adalah Raja Daud. Dan yang kedua Romawi adalah ucapan syukur dari sikap hati yang secara spontan. Adalah satu orang yang disembuhkan dari kusta, ternyata dia orang Samaria. Dan yang ketiga tadi adalah bentuk ucapan syukur yang bernilai. Kalau kita lihat nilainya naik-naik. Dan ini sangat mahal, membuat Tuhan rubah. Atau Tuhan berikan iklim. Dan Tuhan berjanji tidak akan pernah mengutuk bumi lagi. Oleh sebab Nabi Nuh bertindak, bersikap yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan cium korban bakarannya. Sampai Tuhan bersumpah dalam hati. Tuhan akan kutuk bumi lagi. Wow, luar biasa. Luar biasa, dan Tuhan berkati bumi dengan hasil-hasil yang akan terus menerus. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ini dari bentuk pengucapan syukur yang bernilai mahal. Yohanes pasal 12. Kita lihat bahwa seorang wanita, kita semua tahu cerita ini. Bagaimana yang namanya Maria, ketika dalam pasal 11 kita tahu bahwa peristiwa besar yang menggemparkan Yerusalem, dan kalau saya katakan menggemparkan dunia pada waktu itu, adalah Lazarus, saudara daripada Marta Maria ini mati sudah 4 hari dalam kubur. Yesus bangkitkan saudara dari kematian. Maka pada pasal 12 mereka mengadakan resepsi ucapan syukur. Saya baca ayat pertama. Sementara itu beribu-ribu orang banyak dalam Yohanes pasal 12. Saya ulangi ya, Yohanes pasal 12. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan atau resepsi makan, tentu saja untuk dia, untuk Yesus dan murid-muridnya hadir tentu. Dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus yang sudah dibangkitkan. Dalam pasal 11, perhatikan ayatnya yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Sehingga ayat 4 saudara baca bahwa si Yudas Iskariot itu memberi komentar. Ternyata ayat 5, minyak itu nilainya 300 dinar. 300 dinar ini adalah upah 1 tahun seorang pekerja. Saudara lihat, nilai yang sangat mahal dan tinggi, saudaraku, dipersembahkan oleh seorang Maria kepada Yesus, yaitu dengan sebagai korban ucapan syukurnya. Karena Tuhan sudah menolong keluarga ini, kakak beradik ini yang tinggal di Betania. Lazarus dibangkitkan dari kematian.
Dan itu membuat mereka ingat bahwa mereka harus bikin ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Thanksgiving. Dan punya nilai tinggi. Saudara, mari kita mulai merenungkan. Rupanya di dalam ketika kita mengadakan ucapan syukur, itu bisa kelihatan. Bukan cuma dalam hati. Ada orang bilang, ya saya mengucap syukur dalam hati. Baik juga dalam hati. Tapi lebih baik lagi kalau kita ekspresikan itu dalam wujud yang kelihatan. Apalagi Yesus diundang makan. Saudara, kalau saudara melayani Tuhan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan sebagai ucapan syukur, jangan pelit-pelit. Maaf saya pakai kata ini, karena saya baca dalam Alkitab tulisan Rasul Paulus, orang-orang pelit itu masuk kategori yang tidak diterima di dalam surga. Sama dengan penyembahan berhala, sama dengan berzina. Pelit, kikir, medit. Ayo anak Tuhan, berikanlah sesuatu yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kalau Anda masih punya, kenapa Anda simpan? Saya tidak menyombongkan diri, tapi ketika ibadah-ibadah, ketika ada persembahan, saya berusaha memberikan. Mohon maaf saya katakan ini dari tempatnya. Lembaran uang yang paling besar nilainya yang ada di saku saya. Itu yang saya berikan. Saya belajar. Saya tidak angkat begini kasih lihat jemaat. Bukan. Tapi dari hati ini. Saya ingin memberi yang, ya kalau tidak bilang yang terbaik. Namanya persembahan kan ada rupiah, ada nilainya. Saya ingin memberikan yang besarlah nilainya. Nah, kadang kita punya uang besar, kita tukar. Bagaimana kita bisa diberkati Tuhan? Nah, apa yang terjadi saudaraku? Saya mau katakan, di dalam catatan Alkitab The Passion ini, dikatakan minyak narwastu itu sangat mahal harganya. Dan rupanya dalam Alkitab kita TB dikatakan setengah kati. Tapi dalam The Passion ini dibilang itu hampir 1 liter saudaraku. Besaran atau apa namanya, ukuran minyak narwastu. Dan minyak narwastu ini disebut sebagai saya ulangi ya, dalam terjemahan The Passion, Maria mengambil sebuah guci pualam berisi hampir 1 liter minyak wangi yang sangat langka dan mahal. Disebut ekstrak minyak narwastu, ekstrak yang paling murni. Dan ia mengurapi kaki Yesus. Kemudian ia mengeringkannya dengan rambutnya yang panjang. Dan keharuman minyak yang mahal itu memenuhi seisi rumah itu. Dalam catatan-catatan disebut sebagai minyak narwastu ini, ekstrak minyak narwastu itu. Tumbuhan ini berasal dari tumbuhan. Ujung daripada pohon narwastu ini cuman ada, atau tumbuhan ini cuman ada di pegunungan, di kaki pegunungan Himalaya. Di paling utara India. Disitulah tumbuh narwastu ini. Begitu diolah sangat harum. Makanya dia mahal harganya. Kurang lebih 300 dinar, Yudas tahu itu. Dan ini uang tabungan daripada si Maria. Hasil kerjanya hampir 1 tahun. Itu dipersembahkan seketika. Coba saudaraku. Bisa gak kita, gaji kita 1 tahun kita berikan sekaligus. Kalau orang kaya tidak masalah. Ini seorang yang sederhana. Nah saudara, mari kita renungkan. Nah akibatnya ini loh. Akibat daripada persembahan yang mahal ini. Lalu Tuhan berkata, biarkan dia Yudas. Karena dia mempersiapkan ini untuk penguburanku. Saudara tahu kalau bicara penguburan Yesus, bicara kematian Yesus di kayu salib.
dan kematian Yesus, rupanya Maria mempersiapkan jalan bagi Tuhan menuju salib Golgota, di mana dia akan dikorbankan sebagai anak domba Allah, sebagai penyelamat sisi dunia. Seluruh dunia akan menerima keselamatan, pengampunan dosa oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Nah, Maria mempersiapkan ini. Dalam beberapa catatan komentar Bible, khususnya The Passion berkata, rupanya wangi daripada minyak narwastu yang 6 hari sebelum Paskah. Yesus kan mati pada hari Paskah, atau sebelum hari Paskah, hari Jumat. Maka wangi daripada narwastu ini masih wangi. Dan ketika para laskar Romawi memaku kaki Yesus itu dengan tak pasak-pasak yang besar, saudara, rupanya mereka mencium, saudara, narwastu yang mahal ini dari kaki Yesus. Haleluya. Persembahan Maria dalam tabungannya 1 tahun, dia persembahkan kepada Yesus, mempersiapkan kematiannya di Golgota 6 hari lagi. Dan ini korban yang sangat bernilai sebagai ucapan syukur atas kebangkitan Lazarus dari kematian. Dipersembahkan kepada sang pembangkit dari kematian itu, Yesus Kristus, yang 6 hari lagi akan naik ke Golgota menjadi korban keselamatan bagi seisi dunia. Luar biasa. Kiranya saudara menangkap hari ini, setiap korban persembahan kita atau mesbah persembahan yang kita persembahkan, biarlah kita beri yang bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Dan saya percaya kalau ini kita lakukan dari hati kita yang murni, Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya yang tidak terhingga buat kita sekalian. Tuhan memberkati jemaat Tuhan dan siapapun yang bisa menerima ibadah pelayanan firman Tuhan dalam ibadah online hari ini, dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati. Mari kita naikkan sebuah pujian. Ku bersyukur sebab Kau setia. Dan kita akan akhiri ibadah kita. Bersyukur sebab Kau setia. Oh, ku memujimu karena Engkau sangat baik, mulialah namamu. Terima kasih. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah, oh mulialah. Angkat tangan saudaraku, namamu ku tinggikan dan ku agungkan selama hidupku. Tuhan, turunkan berkat-Mu kepada jemaat Tuhan dimanapun jemaat berada. Baik kepada orang tua sampai anak cucu buyut. Turunkan Tuhan dalam rumah, dimanapun mereka tinggal. Kami tahu Engkau sumber berkat yang tidak terhingga. Terimalah ucapan syukur kami pada hari ini. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Turunkan juga berkat-Mu buat bangsa dan negara kami. Mulai dari eksekutif, yang tertinggi presiden, wakil dan seluruh menteri, bahkan sampai para gubernur dan bupati wali kota, camat dan lurah, RW dan RT. Juga kepada lembaga legislatif ya Tuhan, DPR, MPR, lembaga yudikatif ya Tuhan, dan juga TNI Polri.
Turunkanlah berkat-Mu juga pada para dokter dan juru rawat yang merawat para pasien positif COVID dimanapun, di rumah-rumah sakit dan dimanapun mereka merawat. Lindungi bangsa kami, berkati bangsa kami Tuhan. Hentikanlah Tuhan virus corona ini di bangsa kami. Kami bersyukur semua itu ada di tangan-Mu. Kami mohon ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan terus melimpah atas kita sekalian. Karena Tuhan berjanji memberkati keluar masuk kita. Haleluya. Kita tidak selamanya jadi ekor kata Tuhan. Tapi Tuhan memproyeksikan kita menjadi kepala. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Kepala Gereja, Pencipta alam semesta, Juru Selamat kita, dan pengurapan kuasa Roh Kudus memimpin, melindungi, menolong, memelihara kita dari orang tua sampai anak cucu buyut. Mulai hari ini sampai hari Maranatha, Yesus Kristus datang kembali menjemput kita kawanan yang permai dan masuk dalam kekekalan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita berkata amin, amin, amin. Selamat hari Minggu saudaraku sekalian, bersalaman satu dengan lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GPDI Bukit Sion pada hari ini. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan dan mengembalikan milik Tuhan, Anda dapat memberikan melalui rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati.